Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan membahas topik pembahasan bab 13 yang berjudul isu-isu pendidikan terdidik yang esensial. Anggota kelompok kami sendiri ada saya sendiri, Muhammad Rafi Alauso, ada Muhammad Rafi Al-Ayubi, dan Muhammad Hafiz Sabran. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu kawasan pendidikan yaitu Bu Vina Serafina yang telah memberikan kami waktu untuk menyelesaikan tugas presentasi ini. Topik pembahasannya itu ada 6, yaitu pendidikan abad 21, pendidikan era digital, pendidikan multikultur, pendidikan komersialisasi, inklusif, dan privatisasi. Dan untuk learning outcome-nya itu adalah untuk mengetahui isu-isu terkini yang ada di dunia pendidikan dan permasalahannya pada pendidikan abad 21 dan seterusnya yang telah disebutkan sebelumnya. Ringkasan materinya itu ada satu, pendidikan abad 21 yang terdiri dari mulai pendidikan abad 21 yaitu cyber e-learning, open and distance learning, quantum learning, cooperative learning, society technology science, dan accelerated learning. Dan metode pembelajarannya adalah discovery learning, project based learning, self-directed learning, dan small group discussion. Yang kedua ada pendidikan era digital yang terdiri dari pengaruh positif dan negatif. Untuk positif yaitu lebih cepat mencari materi yang didapatkan lebih mudah dan beragam, muncul aplikasi yang dapat membantu proses belajar. Dan sedangkan untuk negatifnya yaitu berkurangnya fokus belajar akibat game dan sosmed, peserta didik dapat berpotensi terinfluence tindakan toksik dari internet. Dan aplikasi multikulturnya yaitu ada satu yang terdiri dari tujuan meningkatkan pemahaman dan menghargai keberagaman budaya dan agama, mempromosikan toleransi, mengurangi prasangka dan mencegah diskriminasi, membangun kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi lintas budaya. 4. Mendorong inklusi sosialnya dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat multikultural. 5. Menyediakan landasan untuk membangun perdamaian dan keadilan sosial. 4. Komersialisasi pendidikan. Dampak pendidikan semakin mahal, terjadinya tren pendidikan, pemungutan tidak perlu oleh lembaga pendidikan, terjadinya diskriminasi antara kaya dan miskin. 5. Pendidikan inklusif, tujuan aksesibilitas, partisipasi, pencapaian, dan integrasi sosial. 6. Privatisasi pendidikan yang tidak ada tujuan memberikan alternatif pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, mendorong inovasi, dan menyediakan pendanaan tambahan. 1. Pendidikan abad 21. Pengertian abad 21 adalah abad 21 merupakan abad di mana teknologi berkembang begitu pesat atau yang bisa disebut globalisasi. Setelah berjalan selama 20 tahun, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Pada abad ini pula mulai dikenal istilah media sosial seperti Friendster, Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lainnya. Nah, hal itu juga yang berdampak pada sistem pembelajaran peserta didik, maka muncul istilah pembelajaran abad 21. Definisi pendidikan abad 21 adalah merupakan pembelajaran yang menggabungkan kecakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan, perilaku, penguasaan teknologi, serta pemecahan masalah. Di abad ini, peserta didik tidak hanya dituntut untuk mahir dalam ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, peserta didik juga harus terampil dalam menggunakan teknologi, menjadi insan internet, serta berakhlak yang baik. Itu mengapa kompetensi yang harus dimiliki di abad 21 ini disebut sebagai 4C, mencakup creativity, collaboration, communication, and critical thinking, and problem solving. Pembelajaran ini di abad ini harus berbasis hot high order thinking skill atau penampilan berpikir tinggi. Model pembelajaran abad 21 ada satu, cyber e-learning, di mana pembelajaran dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi internet. 2. Open and distance learning. 3. Quantum learning. 4. Cooperative learning. 5. Society technology science. Dan 6. Accelerated learning. Untuk metode pembelajaran itu ada 4, yaitu discovery learning, project based learning, self-directed learning, dan small group discussion. 2. Pengaplikasian pendidikan di era digital. Pengaplikasian pendidikan di era digital yaitu pada era digital ini sama sudah begitu maju hingga mempengaruhi berbagai aspek di dunia, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Pendidikan pada era digital ialah di mana kini peserta didik dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat dengan cara menambahkan pembelajaran berbasis informasi, teknologi, atau pembelajaran memanfaatkan teknologi dan memiliki tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pendidikan. Pengaruhnya adalah
Pada era digital ini, pengembangan teknologi berjalan begitu sangat cepat sehingga memiliki dampak yang begitu besar untuk pendidikan, seperti misalnya penggunaan metode pembelajaran konvensional secara perlahan sudah mulai ditinggalkan dikarenakan tidak lagi relevan untuk perkembangan zaman, dan beberapa daerah, khususnya daerah kota, juga sudah mulai meninggalkan metode konvensional. Penggunaan buku pun sudah juga mulai berkurang dan lebih mulai menggunakan e-book dan sejenisnya. Pengaruhnya pada pendidikan adalah lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan materi. Jangkauan materi yang didapatkan juga lebih luas dan beragam sehingga peserta didik dapat menemukan berbagai macam gagasan berbeda dalam materi pembelajaran, seperti ChatGPT yang dapat dimanfaatkan untuk mencari berbagai materi untuk membantu proses pembelajaran. Meski memiliki berbagai dampak positif, juga ada dampak negatif dari pengaruh digital ini, seperti adanya potensi peserta didik dapat membuka hal yang dapat merusak, seperti pornografi atau terinfluence dengan kata-kata kotor yang tersebar di jagat maya ketika menggunakan perangkat digital, dan berkurangnya fokus belajar karena tergoda game dan sosmed. Pendidikan multikultur. Pengertian pendidikan multikultur. Pendidikan multikultur adalah pendidikan yang bertujuan untuk menghargai, menghormati, dan memahami keberagaman budaya, agama, etnis, dan latar belakang sosial dalam sebuah masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menghormati perbedaan, dan mempromosikan toleransi. Dalam konteks ini, pendidikan multikultur berusaha untuk mengajarkan nilai-nilai universal tentang kesamaan, keadilan, dan kerjasama antar budaya. Tujuan pendidikan multikultur: 1. Meningkatkan pemahaman dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial. Mempromosikan toleransi, mengurangi prasangka dan mencegah diskriminasi. Membangun kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi lintas budaya, mendorong inklusi sosial dan partisipasi aktif dalam masyarakat multikultural. Terakhir, menyediakan landasan untuk membangun perdamaian dan keadilan sosial. Komersialisasi. Pengertian pendidikan komersialisasi. Komersialisasi pendidikan merupakan istilah di mana pendidikan dijadikan ladang bisnis untuk mencari keuntungan semata. Komersialisasi pendidikan itu umumnya dimulai dari suatu dugaan bahwa suatu proses pendidikan dilakukan dengan niatan atau tujuan semata-mata mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok orang pemegang modal maupun untuk kepentingan lain di luar kepentingan penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Sehingga dengan keadaan yang demikian, masyarakat dan peserta pendidikan merasa dirugikan karena biaya itu dikeluarkan penyelenggaraan pendidikan peserta didik. Dampak komersialisasi pendidikan. Pendidikan mahal tidak mengenal jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan tertinggi maupun terendah, serta semakin banyaknya pungutan-pungutan yang dilakukan lembaga pendidikan. Pendidikan sebagai ladang bisnis menjadi tren pada pendidikan. Pendidikan diibaratkan pasar atau supermarket yang menyediakan berbagai barang untuk para pelanggan. Sedangkan pendidik, guru atau dosen, tidak selalu melayani pelanggan, yaitu peserta didik. Gejala stigmatisasi dan diskriminasi antara kaya dan miskin. Dampak bagi yang orang mampu untuk memperoleh pendidikan layak memperoleh kemiskinan sulit terputuskan melalui pendidikan. Tercipta privatisasi pendidikan sehingga memberikan hak otonomi kepada lembaga pendidikan untuk mengurus anggaran lembaga pendidikan yang dikelola. Perubahan misi pendidikan dari budaya akademik menjadi budaya ekonomi. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang mengedepankan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau keberagaman mereka. Prinsip utama dari pendidikan inklusif adalah menyediakan lingkungan belajar yang ramah, mendukung, dan memungkinkan partisipasi penuh bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, disabilitas, dan kondisi belajar yang beragam. Dalam pendidikan inklusif tidak ada pemisahan antara siswa yang normal dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Sebaliknya, pendidikan inklusif menekankan pentingnya mendukung keberagaman dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan semua siswa dapat belajar secara efektif. Pendekatan ini mencakup modifikasi kurikulum dan penggunaan teknologi dan lain-lain. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah menciptakan lingkungan belajar yang merangkul keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Satu, aksesibilitas, membuka pintu pendidikan bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau keberagaman mereka. Kedua, partisipasi, mendorong partisipasi aktif semua siswa dalam proses pembelajaran, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ketiga, pencapaian, memastikan bahwa setiap siswa mencapai potensi akademik dan sosial mereka yang optimal. Keempat, integrasi sosial, memperkuat hubungan sosial antara siswa dengan berbagai latar belakang, mengurangi stigmatisasi, dan mempromosikan rasa kebersamaan. Pendidikan privatisasi. Pendidikan privatisasi adalah proses di mana penyelenggaraan pendidikan, baik itu sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya, dijalankan atau didanai oleh sektor swasta atau entitas bisnis, bukan oleh pemerintah atau lembaga publik. Dalam konteks pendidikan privatisasi, orang tua atau peserta didik membayar biaya pendidikan langsung kepada penyelenggara pendidikan swasta atau lembaga yang menawarkan layanan pendidikan. Pendidikan privatisasi dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari sekolah-sekolah swasta hingga lembaga pendidikan khusus seperti lembaga kursus atau pusat pelatihan. Model ini seringkali menawarkan fleksibilitas dalam pemilihan kurikulum, metodologi pengajaran, dan layanan pendukung. Tetapi dapat memunculkan masalah aksesibilitas bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Tujuan pendidikan privatisasi. 1. Memberikan alternatif pendidikan. Memberikan pilihan pendidikan yang lebih beragam bagi masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan meningkatnya persaingan antar lembaga pendidikan swasta, diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan. Mendorong inovasi. Pendekatan ini memungkinkan lembaga pendidikan swasta untuk lebih fleksibel dalam mengadopsi inovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum. Dan keempat, menyediakan pendanaan tambahan. Pendidikan privatisasi juga dapat menjadi sumber pendanaan tambahan bagi sistem pendidikan secara keseluruhan. Di kasus, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Latar belakang, dibandingkan negara lain, kualitas pendidikan Indonesia masih rendah. Pada kenyataannya, pendidikan merupakan aspek kehidupan yang sangat krusial. Bangsa ini menaruh harapan besar terhadap pelajaran dan pembangunan Indonesia. Namun, harus diakui bahwa pendidikan sangat penting untuk menciptakan budaya berstandar tinggi. Untuk memperoleh pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tentunya dapat menghasilkan pegawai yang berkualitas, diperlukan upaya dan solusi. Input. Yang pertama, apa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap kemajuan sosial dan ekonomi negara? Kedua, bagaimana perbandingan infrastruktur pendidikan di perkotaan dan di pedesaan di Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesenjangan dalam kualitas pendidikan? Dan ketiga, apa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara menyeluruh? Penyelesaian masalah. Yang pertama, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya akses, kualitas guru rendah, dan kurikulum yang tidak efektif. Dampaknya termasuk kurangnya tenaga kerja berkualitas, keterbatasan inovasi, dan meningkatnya kemiskinan. Solusinya adalah dengan investasi yang lebih besar. Reformasi kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan peningkatan akses pendidikan. Yang kedua, infrastruktur pendidikan di perkotaan lebih baik dibandingkan di pedesaan di Indonesia, menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Solusinya termasuk peningkatan infrastruktur di pedesaan, program peningkatan kualitas guru, penggunaan teknologi pendidikan, dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Yang ketiga, langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melibatkan pemerintah dalam alokasi anggaran dan reformasi kurikulum, partisipasi masyarakat dalam dukungan program pendidikan lokal, dan lembaga pendidikan dalam pengembangan program pembelajaran inovatif dan pelatihan guru. Dengan kerjasama ini, diharapkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dapat ditingkatkan. Output. Faktor penyebab termasuk kurangnya dana pendidikan, kualifikasi guru yang bervariasi, dan kurikulum yang belum relevan. Dampaknya meliputi rendahnya keterampilan tenaga kerja, rendahnya daya saing ekonomi, dan terhambatnya kemajuan sosial. Kedua, infrastruktur pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik dibandingkan dengan di pedesaan, dengan fasilitas fisik dan akses ke teknologi yang lebih baik. Perbedaan ini memperdalam kesenjangan dan dalam kualitas pendidikan, mengakibatkan peluang belajar yang tidak merata bagi siswa di berbagai daerah. Yang ketiga, pemerintah
dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, memperbaiki kualifikasi dan kualitas guru, serta merevisi kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Masyarakat bisa berperan dengan mendukung pendidikan anak-anak mereka dan mengawasi program-program pendidikan. Lembaga pendidikan perlu terlibat dalam pelatihan dan pengembangan staf pengajar serta memperbaiki infrastruktur pendidikan. Feedback. Penyediaan akses pendidikan yang merata diperlukan upaya memastikan akses pendidikan tercapai kepada rakyat yang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil. Kedua, meningkatkan kualitas guru. Seperti dengan meningkatkan kualitas guru, kualitas pendidikan akan meningkat dikarenakan metode pengajaran oleh guru yang sudah meningkat. Ketiga, mengubah kurikulum menjadi lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dan untuk kesimpulannya itu terdiri dari 6 kesimpulan. Yang pertama ada satu kesimpulan dari pendidikan abad 21 adalah di mana pendidikan konvensional sudah ditinggalkan dan berbagai kebutuhan pembelajaran menjadi instan, fleksibel, dan luas. Metode yang digunakan juga lebih menekankan pada percakapan literasi, kemampuan pengetahuan, keterampilan perilaku, penugasan teknologi, serta pembacaan masalah dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Dua kesimpulan pendidikan era digital adalah sebagai bagian dari pendidikan abad 21, yaitu ketika pendidikan sudah sangat maju dan penggunaan teknologi dan informasi lebih mendominasi dibanding penggunaan buku-buku fisik yang perlahan makin berkurang karena pendidikan ini sangat kental dengan teknologi. Juga bisa menjadi pedang bermata dua di mana fokus belajar makin berkurang karena efek kemajuan zaman. Yang ketiga ada kesimpulan dari multikultur ialah pendidikan di mana pelajar sering diajarkan tentang keberagaman setiap orang mulai dari agama, suku, budaya, dan lain-lain. Dan keempat yaitu kesimpulan dari komersialisasi pendidikan dapat disimpulkan bahwasannya ada pendidikan juga bisa dijadikan bahan bisnis oleh berbagai lembaga pendidikan sehingga berpotensi pendidikan menjadi korup bahkan ilegal akibat tidak memperhatikan kualitas pendidikan dan hanya mempedulikan keuntungan yang didapat. Yang kelima adalah kesimpulannya pendidikan inklusif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang merangkul keberagaman, memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan mempromosikan ketertiban serta partisipasi penuh dari semua siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pendidikan privatisasi yang dapat disimpulkan bahwa pendekatan privatisasi ini memberikan alternatif pendidikan yang lebih beragam bagi masyarakat, tapi juga menimbulkan sejumlah isu yang perlu diperhatikan. Walaupun pendidikan privatisasi dapat meningkatkan akses dan fleksibilitas pendidikan, terdapat risiko komersialisasi pendidikan, ketidaksetaraan akses, dan ketidakpastian dalam kualitas pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.